Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Tania dengan NIM 230201032 dari Prodi Agribisnis kelas 1B. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu ekonomi dari dosen pengampu Bapak Walmadri SP MSI. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata ekonomi. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan dari ilmu ekonomi. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih ilmu ekonomi itu, mari simak penjelasan saya selanjutnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas agar tercapainya kemakmuran. Kebutuhan ekonomi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, kebutuhan ekonomi terbagi tiga. Pertama, primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, contohnya pakaian dan makanan. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya HP, alat rumah tangga, dan yang lainnya. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk memuaskan nafsu dan ego diri sendiri, contohnya emas, mobil mewah, dan barang branded lainnya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu jasmani yang contohnya berolahraga dan rohani yang contohnya beribadah. Beribadah menurut keyakinan masing-masing. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi berdasarkan waktu. Kebutuhan ekonomi berdasarkan waktu yaitu kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Dan yang keempat, berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kegiatan ekonomi juga memiliki prinsip, yaitu agar manusia bisa memperoleh keuntungan yang maksimal dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam kegiatan ekonomi terdapat juga permintaan dan penawaran. 1. Teori permintaan atau demand. Teori permintaan adalah banyaknya barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli kepada produsen pada suatu pasar tertentu, pada tingkatan harga dan pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada pendapatan, selera konsumen, jumlah penduduk, harga barang tersebut, harga barang lain, dan perkiraan atau ramalan. Hukum permintaan yaitu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Dalam hukum permintaan, terdapat juga hukum determinasi, yang artinya jika permintaan naik, maka harga juga naik. Yang kedua, teori penawaran. Teori penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen kepada konsumen pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang tersebut, harga barang lain, teknologi, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan perkiraan. Hukum penawaran adalah apabila suatu harga barang naik, penawaran barang tersebut akan naik juga. Dan apabila harga barang tersebut turun, penawaran barang juga akan turun. Teori determinasi penawaran yaitu jika penawaran naik, maka harga turun. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai elastisitas. Ada yang tahu nggak apa itu elastisitas? Elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas terbagi menjadi 4 konsep, yaitu 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta
akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Yang ketiga, elastisitas hilang. Elastisitas hilang adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Dan yang keempat, elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Untuk teori selanjutnya yang akan saya bahas secara singkat yaitu mengenai teori produksi. Produksi adalah proses atau usaha yang menciptakan, menghasilkan suatu barang atau memperbesar nilai suatu barang. Faktor produksi yaitu kapital, labor atau tenaga kerja, sumber daya alam atau bahan baku, dan teknologi atau alat atau metode untuk mempermudah kegiatan manusia. Mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar ilmu ekonomi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.